berumah tangga misalnya, setiap pasangan suami istri dia memberi, tapi dia juga menerima. Sebagaimana dia meminta dari istrinya untuk tampil cantik di hadapannya, urus dirinya, rawat dirinya, dia berharap istrinya itu langsing terus meskipun anaknya sudah 4, seperti halnya dahulu dia dinikahi dalam keadaan langsing. Itu rata-rata laki-laki kan begitu. Kalau lihat istrinya gembrot, dia mulai berpikir, kalau istrinya fulan itu sama-sama seusia istri saya tapi kok lebih langsing. Dia tuntut istrinya, dia tuntut dari pasangannya. Dia lupa kalau dia sendiri juga perutnya buncit. Misalnya begitu. Dia pengen istrinya tampil cantik, dia pengen istrinya itu wangi, tapi dia sendiri tidak menjaga aroma tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan sebuah surat full, urutan ketiga dalam surah 4. Urutan keempat dari surat pertama juz amma, surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim," dan seterusnya. Celaka hamba-hamba yang curang. Celaka hamba-hamba yang curang. Siapa orang yang curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau posisinya sebagai pembeli, maka dia perhatikan betul tuh penjualnya. Jangan sampai haknya dikurangi meskipun 0, sekian kilogram, dia nggak mau. Bahkan dia cenderung minta minimalnya glek. Kalau timbangan itu jangan sampai sama begini, pengennya lebih berat sedikit. Dia lebih puas, marem orang Jawa bilang kalau dia itu dapatkan timbangannya, haknya dia itu lebih berat daripada takaran si pembeli. Sudah itu pun dia minta bonus, dia minta imbuh. Tapi kalau posisinya sebagai penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia posisinya jadi seorang penjual, dia curang. Tempel ini, selip itu, pasang ini, pasang itu, supaya timbangan untuk orang lain sebagai pembeli bisa dicuranginya. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka menyangka itu? Karenanya dalam konteks rumah tangga saja, take and give itu harus sesuai dengan tuntunan. Ada hak dan kewajiban suami, ada hak dan kewajiban istri. Begitu pula izinkan saya untuk mengingatkan kita semua. Kalau saya praktisi pendidikan, maka saya juga punya hak dan kewajiban yang berlaku bagi saya di lingkup pekerjaan saya. Panjenengan, bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, juga punya hak dan kewajiban di perusahaan ini. Misalnya begitu. CCTV mungkin hanya ada di sebagian tempat. Apalagi kalau di hamparan tambang, nggak kelihatan. Apalagi kalau penilaiannya hanya manual dengan dasar kejujuran sendiri. Andai itu semua tidak ada yang maha melihat kita. Kalau kita berbuat curang, nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Bersyukur kepada Allah dengan menjalankan hak dan kewajiban sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kemudian tidak bisa memberikan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya mudah. Jalankan semua ketentuan yang telah disepakati bersama perusahaan.
Mohon maaf saya menyampaikan seperti ini karena saya juga sering menyampaikan kepada ustadz dan karyawan yang ada di pesantren kami, sama. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada take, ada give. Kita menerima tapi juga kita memberi. Malu rasanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian banyak nikmat, salat males-malesan, pekerjaan tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kita malu kepada Allah. Andai kita masih punya malu kepadanya. Kalau malu kepada pimpinan itu sama-sama manusia, bisa kita kibulin, bisa kita bohongin, tapi Allah tidak bisa. Catatan malaikat tidak bisa kita kelabui. Inilah spirit yang semestinya mendorong kita di mana saja kita berada, di perusahaan apapun kita bekerja. Ada spirit menjalankan amanah. Saya waktu mampir di masjid, apa tadi siang? Masjid apa itu? Saya baca itu amanah, Masya Allah dijelaskan, luar biasa. Di sebuah perusahaan ada perhatian sedemikian baik, sedemikian luar biasa terhadap pembentukan karakter. Saya biasa di perusahaan Pertamina Pusat di Jakarta. Saya juga pernah di perusahaan Telkom Distrik 3 di Semarang untuk daerah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta. Maka saya patut memberikan apresiasi kepada semua yang ada di sini, Masya Allah. Tinggal buktikan syukur kita kepada Allah, dan untuk bersyukur butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang di bawah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang-orang yang di atas kalian, jangan. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi lihat kepada yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya lebih baik lagi, menjalankan amanah sebaik-baiknya di setiap peran yang diembankan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita tanggal berapa ini? Sya'ban. Bulan Sya'bannya tanggal berapa? Ada yang bisa menyebutkan bulan-bulan Hijriyah full 12? Sayang saya nggak bawa hadiah. Oh jangan antum. Selain imam ya. Ada yang bisa menyebutkan 12 bulan dalam hitungan Hijriyah? Kita kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu sih sudah dari dulu. Tapi itu identik dengan Masihiyah atau Miladiyah. Kelahiran Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Kalau kalender Islam itu hitungannya Hijriyah. Ada yang bisa sebutkan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Al-Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang bisa mengulang? Dapat hadiah dari Pak Bayu. Berarti kita di bulan Sya'ban bulan berapa? Masih lupa? Saya ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sya'ban bulan berapa? Ramadan bulan berapa? Baik, tanggal berapa kita sekarang di bulan Sya'ban? Kalau usia Sya'ban adalah 29 hari,
maka tinggal tersisa 2 hari untuk Ramadan. Kalau Sya'ban usianya adalah 30 hari, berarti masih ada 3 hari lagi menuju Ramadan. Izinkan saya mengajak kita semua di malam hari yang berbahagia ini, insya Allah tidak lama, yang kuat-kuat sebentar, untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang istimewa dan spesial. Ada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan, tapi ada juga mereka yang mendapatkan kebuntungan alias kerugian di bulan Ramadan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbarnya. Kabar gembira, mimbar Nabi itu kurang lebih seperti ini urutan anak tangganya, ada 3 Pak. Mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga. Dahulu beliau kalau naik mimbar berarti naik di 1, 2, kemudian beliau berdiri. Kalau beliau ingin duduk maka beliau duduk di anak tangga yang ketiga. Seperti ini kurang lebih. Tapi kadang-kadang beliau juga naik sampai ke anak tangga yang ketiga. Suatu hari beliau naik ke anak tangga mimbarnya. Kemudian beliau berkata ketika menginjakkan kaki di anak tangga yang pertama, beliau ucapkan amin. Naik lagi anak tangga yang kedua, beliau ucapkan yang sama, amin. Naik anak tangga berikutnya, kemudian beliau ucapkan amin. Berapa kali? Amin, amin, amin. Kemudian beliau menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Setelah selesai, para sahabat penasaran, Rasul, tidak biasanya engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali pada saat naiki mimbar. Apa gerangan yang terjadi? Maka beliau bersabda, Raghima anfumri'in dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lah. Qul amin. Faqultu amin. Kata Nabi SAW, Jibril alaihi salam datang kepadaku, malaikat pembawa wahyu. Jibril alaihi salam datang kepadaku membawa doa. Apa bunyi doanya? Tersungkur hina, merugi seorang hamba yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi sementara dosanya belum diampuni, masih numpuk nempel persis tidak berkurang. Wahai Muhammad, ucapkan amin terhadap doa ini. Maka aku pun ucapkan amin. Itulah amin yang pertama. Ada doa kerugian, doa keterpurukan, kehinaan yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat siapa saja di antara umat yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tapi ternyata dosanya stagnan di situ saja, tidak berkurang, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu diaminkan oleh Nabi. Adapun yang kedua, Raghima anfumri'in adraka abawaihi ahadahuma wa kilaihima falam yughfar lah. Qul amin. Faqultu amin. Tersungkur hina, merugi seorang hamba yang diberikan karunia oleh Allah, kedua orang tuanya di masa senja masih hidup, atau salah satu dari keduanya, ternyata ia belum diampuni dosa-dosanya karena tidak berbakti kepada mereka. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Subhanallah. Doa kerugian dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang masih punya orang tua, dua-duanya atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti sehingga dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak baktinya kepada orang tua. Yang mengerikan. Yang ketiga, Raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Tersungkur hina seorang hamba, merugi
tatkala disebutkan namamu wahai Muhammad, kepadanya disebutkan nama Muhammad, tapi ia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Qul amin, ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Dari tiga ini masing-masingnya layak untuk menjadi kajian tersendiri. Tentang disebutkannya nama Nabi, apa susahnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Apa susahnya? Tapi kita seringkali jangankan mengucapkan salawat kepada Nabi, dengar hadis saja kurang suka. Tanda-tanda bahwa di dalam kalbu kita ada kekeruhan. Mendengar ayat lewat, mendengar hadis biasa saja, flat. Tak ada yang menarik. Padahal namanya Al-Quran, namanya Al-Hadis. Ini bukan seperti undang-undang buatan manusia. Ini wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui malaikat paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam, kepada hamba paling mulia, Nabi paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lewat. Bakti pada orang tua. Saya dari sejak datang, bahkan sejak dijemput ya dari bandara menuju mes ini, saya tanya-tanya, jelaskan kepada saya apa itu perusahaan namanya Pama. Digambarkan begini, begitu, begini, begitu. Sedikit demi sedikit saya tahu. Kemudian di antara informasi yang saya dengar, semoga saya tidak keliru, sebagian ada yang membawa keluarganya, maksudnya dari luar sini ya, dari luar pulau, membawa keluarganya tinggal di sini. Tapi sebagian ada yang tinggal di mes, nanti sekali waktu cuti dia pulang dan seterusnya. Tapi saya melihat bahwa kedua jenis yang seperti ini tetap sama, masih mungkin punya orang tua. Masih punya orang tua. Entah dua-duanya masih utuh atau salah satu dari keduanya. Fokus dulu kepada orang tua kandung sebelum kita bicara tentang orang tua mertua. Fokus orang tua kandung. Kalau masih ada salah satunya atau dua-duanya, jangan terluput dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berbakti kepada mereka. Ada seseorang dari negeri Yaman. Dia gendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, ke Masjidil Haram. Sepanjang perjalanan dia berdoa, ya Allah, pertemukan hamba dengan seorang sahabat Nabi. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia waktu itu. Dia berdoa kepada Allah sepanjang perjalanan sambil gendong ibunya, pertemukan hamba dengan seorang sahabat Nabi, murid langsung yang berguru dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata benar, pada saat tawaf dia ketemu dengan Abdullah ibnu Umar, putra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika ketemu dengan Abdullah ibnu Umar, orang ini bertanya, wahai sahabat Ibnu Umar, aku dengan sukacita, dengan rela, tanpa ada beban sama sekali gendong ibuku. Ada yang pernah gendong ibunya? Nanti dilihat saja di peta ya. Dari Yaman sampai ke Mekah berapa itu? Berapa jaraknya? Habis gitu tawaf 7 putaran. Habis itu sa'i 7 putaran, digendong dengan sukacita, dengan senang. Oh Ustaz, mungkin itu ibunya kurus-kurus. Ibu saya gemuk Ustaz, besar. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana seseorang punya tekad yang kuat ingin melayani ibunya. Kemudian dia bertanya kepada sahabat Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini aku sudah berbakti kepada ibuku? Dengan tenang Abdullah ibnu Umar berkata, yang kau lakukan ini bahkan belum bisa membalas jasa ibumu satu tarikan nafasnya saat melahirkanmu. Tarik nafas panjang. Si ibu mengejan untuk mengeluarkan janin dari rahimnya. Satu lagi tarikan, ditariknya, tarikan nafas.
Bidan berkata, perawat mungkin dokter, ayo tarik dalam, tarik nafas dalam, Bu, ayo, kemudian, wah. Satu tarikan itu belum bisa dibayar dengan seseorang gendong ibunya dari Yaman ke Masjidil Haram bawa tawaf, bawa sa'i. Kita boro-boro. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Masih ada bakti yang bisa kita lakukan. Ini ada fikih tersendiri. Semoga lain waktu memungkinkan. Tapi yang paling penting karena kita berada di penghujung Sya'ban adalah bagaimana kita menyambut Ramadan. Didoakan kerugian oleh malaikat Jibril alaihi salam, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang sudah dipertemukan oleh Allah jodoh waktu dia, jodoh usia dia. Tapi satu hari demi satu hari, satu malam demi satu malam, selesai Ramadan, ternyata dosanya utuh, tidak terhapus dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Padahal Ramadan bulan spesial, istimewa. Dia hanya ditunggu dengan penuh kerinduan oleh hamba-hamba yang beriman dengan keimanan hakiki. Dirindukan, ya Allah, pertemukan hamba dengan Ramadan. Antarkan hamba menuju Ramadan. Karenanya dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan dari para ulama sebelum beliau, semisal Al-Ma'la ibnul Fadl rahimahullah, kata beliau, para guru kami, generasi-generasi salih yang telah mendahului kami, berdoa 6 bulan lamanya agar dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Berapa lama? Kita karena nggak tahu Ramadan itu sehebat dan semulia apa, seistimewa apa, ya sudah, setelah Ramadan putaran waktu gitu saja dia akan datang, ya sudah datang. Puasa berarti kita. Paginya puasa, malamnya tarawih, capek dan seterusnya. Hanya begitu. Saya coba ingin memberikan ilustrasi sederhana. Kalau bapak-bapak sekalian, ini banyak yang muda-muda juga ini ternyata ya. Kalau mas-mas sekalian ini, abang-abang sekalian, diketuk pintu kamarnya atau pintu rumahnya, apa yang ada di sini nih? Siapa ya? Kan gitu kan? Tamu ini, siapa ya? Karena nggak tahu, ya sudah dibuka aja. Masih belum kenal juga siapa tamu ini. Apakah langsung diajak makan? Pertanyaan pertama adalah, oh iya, siapa ya? Cari siapa ya? Ada keperluan apa ya? Apa yang bisa saya bantu ya? Kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Jadi penyambutannya pun ala kadarnya. Bahkan kalau si tamu itu buru-buru, oh iya maaf saya salah pintu, misalnya gitu. Oh iya sudah nggak apa-apa, langsung tutup lagi. Klik. Itu rata-rata yang dilakukan oleh orang. Tapi berbeda dengan seseorang yang pintu rumahnya diketuk, dia tahu yang mengetuknya adalah siapa misalnya? Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, yang kalau rumah siapapun didatangi oleh beliau misalnya pasti diajak haji umroh. Misalnya begitu. Orangnya baik, begini, begitu, dia tahu. Sudah dijanjikan dia. Bulan depan rumahmu akan kedatangan Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam tetap bahkan pimpinan para imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kira-kira setelah informasi itu apa yang akan kita lakukan? Siapan. Nggak mungkin kita bilang ya udah ditunggu aja nanti. Nggak mungkin. Kita pasti akan panggil istri kita, libatkan orang tua kita, kerabat terdekat kita, hubungi Pak RT, hubungi Pak RW, hubungi Pak Lurah, hubungi Pak Kapolsek. Kalau perlu izin kepada pimpinan perusahaan, Pak nanti bulan depan saya akan kedatangan tamu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Gimana ya Pak, rumah saya itu sempit, jalannya juga kecil.
Gimana kalau kita sambutnya di gedung saja? Persiapan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z kita persiapkan. Kenapa? Kita tahu tamunya spesial, iya atau tidak? Begitulah kira-kira ilustrasi bagi siapa saja yang mengenal keistimewaan Ramadan. Yang tahu Ramadan dengan semua keistimewaannya, dia akan menyambut. Dia tidak ingin buntung alias merugi di bulan tersebut. Dia ingin untung, dia ingin berjaya, dia ingin menang, dia ingin mendapatkan predikat pemenang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin sekalian, di sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Umamah Al-Bahili, jalur lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa yunadi munadin minas sama ya baghiyal khairi aqbil ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika kullu lailah." Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak," dan seterusnya. Saya coba sebutkan satu persatu sehingga kita bisa mengenal lebih baik tentang keistimewaan bulan Ramadan. Semoga bapak-bapak masih bersabar mengikuti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan." Berkah itu artinya adalah kebaikan yang berlimpah. Andai air di gelas ini saya tambahkan sampai tumpah. Tenang ya, sampai tumpah insyaallah. Tumpah. Kebaikan yang sampai luber, tumpah berlimpah itu namanya barokah. Kebaikan yang banyak berlimpah itu namanya berkah. Makanya jangan pelit ketika kita itu salam atau menjawab salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kan gitu. 3 poinnya. Minta keselamatan kepada Allah diberikan kepada si lawan bicara, kasih sayang Allah untuk yang diajak bicara, dan keberkahannya itu kebaikan yang berlimpah. Jangan cuma "Mikum." Apa itu? Ring. Ya, "Mikum." Apa mikum? Assalamualaikum itu minimal. Bagus-bagus kalau lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahakan begitu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan berlimpah." Bukan sekedar bulan biasa, dia bukan bulan biasa. Makanya kata para ulama, salah satu keistimewaan Ramadan, satu-satunya nama bulan dari 12 bulan yang tadi kita sebutkan, satu-satunya nama bulan Hijriyah dalam Al-Quran hanya Ramadan. Nggak ada yang lain. Tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran menyebutkan misalnya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya kecuali Ramadan. Ayatnya panjenengan sudah hafal. Dalam Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Kata Nabi SAW menjelaskan kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan berlimpah. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan, sepanjang bulan tersebut ada kewajiban siam. Loh, siam kok kebaikan Ustaz? Iya. Tapi berat Pak Ustadz, apalagi kalau kerja di tambang batu bara seperti ini Ustadz, berat Pak Ustadz. Semoga tidak lama nanti di-share video pendek, diambil tadi di sana, di mana itu? Semoga bisa memotivasi bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan yang ada di sini dengan cuaca panas yang luar biasa seperti di sini. Semoga menahan diri dengan menjalankan puasanya karena Allah,
pahalanya lebih berlimpah daripada yang lain yang tidak bertantangan seperti itu. Inna laka minal ajri ala qadri nasabika wa nafaqatik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang engkau dapatkan itu berbanding lurus dengan kadar besarnya perjuanganmu, rasa berat yang kau jalankan. Semakin banyak ujian berat menjalankan sebuah ibadah dibandingkan yang lain dalam menjalankan ibadah serupa, maka pahalanya semakin besar. Ya. Dan ingat bahwa shiyam adalah ibadah yang merupakan rukun Islam. Shiyam oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu dari pintu-pintu surga khusus namanya Ar-Rayyan, masuk ke surga melalui pintu tersebut orang yang berpuasa saja, tidak yang lain. Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada berapa, Pak? Ada 8. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada berapa? 7. Pintu surga ada 8. Satu dari 8 itu disebutkan namanya Ar-Rayyan. Dari pintu ini tidak akan masuk surga kecuali hamba-hamba yang berpuasa. Ajib. Puasa pintunya khusus. Nggak puasa, ya nggak masuk surga dari pintu itu. Kalau masuk surga, dengan puasa yang dilakukan karena Allah, maka seseorang akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari ancaman siksa neraka, dijauhkan sejauh perjalanan 70 tahun. Man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu an wajhihi an-nar 70 kharifan. Siapa yang puasa sehari saja karena Allah, di jalan agama Allah, maka Allah akan jauhkan dari wajahnya ancaman siksa neraka sejauh 70 tahun perjalanan seseorang. Kalau 2 hari? Kalau 3 hari? Kalau 29? Nah, hitung sendiri. Iya. Dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan terbaik, yaitu Ramadan. 1. Maka Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Yang kedua, futihat fihi abwabul jannah. Dibuka semua pintu-pintu surga. Yang 8 tadi dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah buka sepanjang bulan kecuali Ramadan. 12 bulan, 1 bulan full surga dibuka hanya di bulan Ramadan. Apa maknanya kalau pintu surga dibuka? Para ulama menjelaskan. Maknanya yang pertama, seseorang akan lebih mudah untuk beramal salih di bulan Ramadan. Yang kedua, di antara maknanya adalah kalau seseorang meninggal dunia di atas keimanan di bulan Ramadan, maka besar sekali peluang baginya masuk ke dalam surga. Dibuka sepanjang bulan. Yang ketiga, ditutup semua pintu neraka juga sepanjang bulan, dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Apa maknanya kalau pintu neraka ditutup? Pintu kemaksiatan semakin menyempit. Dan barang siapa yang meninggal dunia di bulan Ramadan, semoga dia terbebaskan dari ancaman neraka dan besar peluang baginya masuk ke dalam surga. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Diikat, dipasung, dibelenggu setan-setan yang durjana, yang gembong-gembong, yang preman-preman. Emang ada preman juga Pak Ustadz? Iya, syaitan itu adalah jenis jin yang nakal. Jin itu nama jenis bangsanya, mereka yang diciptakan oleh Allah dari api. Jin yang durjana
yang durhaka itu namanya syaitan. Makanya kita kalau baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzubillahi minal jinni. A'udzubillahi minasyaiton. Di bulan Ramadan itu syaitan yang durjana dipasung, dibelenggu, sehingga seseorang itu lebih kecil peluang untuk berbuat maksiat, godaannya lebih kecil. Tapi tetap ada kok Pak Ustadz kemaksiatan di bulan Ramadan. Iya, kemaksiatan bukan nihil di bulan Ramadan, tapi mengecil, menipis. Karena syaitan-syaitannya dibelenggu. Dan perlu diingat bahwa seorang hamba yang melakukan kemaksiatan itu faktornya tidak harus selalu dari godaan syaitan, bisa jadi dari dirinya sendiri internal. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, boleh jadi bisikan hawa nafsunya itu mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan. Dan salah satu sebabnya adalah makan, minum, berpakaian yang haram. Makanya mohon maaf, Bapak-bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, silahkan bersih-bersih dari semua yang tidak halal bagi diri dan keluarga. Usahakan kita makan, minum, berpakaian, dan juga memberikan nafkah kepada istri dan anak kita dari yang halal saja. Yang haram-haram jangan mau. Dan termasuk pembahasan kita tentang syukur tadi, kalau kita itu tidak menjalankan amanah dengan baik, curang, kita pengennya dapat utuh, tapi menjalankan kewajiban seenaknya sendiri, khawatir kita. Jangan-jangan ada yang semestinya bukan hak kita, tapi kemudian kita ambil. Dulu para ulama, mereka sampai memberikan keteladanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah tidak mengajar. Jadi beliau dibayar karena mengajar santri lah. Ternyata beliau tidak mengajar karena beberapa tugas. Tapi begitu nerima honor, gaji, take home pay, ternyata dapat utuh. Maka beliau datang kepada pimpinan madrasah. Kok saya dapat utuh ini? Iya Syekh, meskipun panjenengan tidak mengajar, tapi karena panjenengan mengerjakan tugas A, B, C, maka ini dianggap sama. Saya tidak mau. Berapa jam mengajar saya? Tolong dikalkulasi, ini saya kembalikan. Masya Allah. Pernah juga beliau di sebuah perjalanan, mau pengajian ini Pak, perjalanan dari satu tempat ke kota yang lain. Beliau memanfaatkan waktu perjalanannya untuk tidur, istirahat. Di tengah perjalanan sopirnya ngebut. Hukuman denda itu sudah zaman dahulu, sudah beberapa puluh tahun yang lalu ada di kerajaan Saudi Arabia, itu sudah ada. Kemudian merem-merem melek gitu ya, sadar-sadar tak sadar, mobil diberhentikan, terjadi dialog antara petugas polantasnya mungkin ya kalau di kita dengan si sopir ini, si driver. Drivernya agak sedikit berbisik, Syekh tidak sepenuhnya bangun, tidur-tidur bangun begitu. Kemudian sopirnya ini bersuara lirih kepada petugas, ini Syekh, saya mau nganter Syekh. Syekh mau ada kajian, makanya saya harus ngebut supaya Syekh tidak terlambat. Kata polisinya, oh ya sudah, jangan. Syekhnya dengar-dengar dikit-dikit, siapa? Dengan bangganya si sopir, itu Syekh main berhenti-berhentiin aja katanya. Nggak tahu, saya sebut tuh, ada Syekh di belakang, makanya dilepas, balik. Kata Syekh, balik, putar balik mobilnya. Dipanggil polisinya tadi mana? Polisi sih. Apa kesalahan sopir saya? Ngebut Syekh. Oh, berapa kecepatannya? Sekian. Berapa seharusnya? Demikian. Berapa dendanya? Sekian.
Kalau tidak salah ingat 1.000 real waktu itu. Hitung saja kalau 1 realnya itu 4.000 rupiah, berarti berapa? Ya udah segitu. 1.000 real. Kemudian Syekh berkata, 500 saya yang bayar, 500 kamu yang bayar wahai sopirku. Loh Syekh kok begitu? Udah biar saya saja. Enggak. Kau karena kau ngebut, aku karena aku lupa mengingatkanmu untuk tidak ngebut. Lihat bagaimana ketakwaan seseorang mengarah seseorang itu untuk betul-betul menjalankan agama Allah, bukan asal-asalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan syaitan dipasung. Kemudian ada penyeru, yaitu para malaikat dari ketinggian langit sana berseru, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyal syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, mari bergegas. Wahai para pencari keburukan, hentikan. Kita memang tidak mendengar suara seruan itu, tapi kita merasakan. Coba saya tanya sama jamaah sekalian, kapan kaum muslimin, bukan di sini insya Allah, di luar ya, di tempat masing-masing, kapan kaum muslimin itu lebih bersemangat ibadah? Kapan? Kapan masjid itu dipenuhi saat sholat 5 waktu? Kapan? Kapan orang-orang itu bersemangat untuk bersedekah? Kapan? Ramadan. Dan seterusnya. Ada seruan para malaikat yang memotivasi para hamba hatinya masih baik untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang menarik, kata Nabi SAW tentang keberkahan yang ada di bulan Ramadan, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah akan menunjuk hamba-hamba yang dikehendakinya untuk terbebas dari ancaman siksa neraka tiap malam sepanjang Ramadan, dari awal malam sampai akhir malam. Maka mohon maaf, saya tadi sudah bisa membayangkan, Masya Allah, ini kebetulan hari-hari ada hujan-hujannya lumayan, panas-panasnya berkurang. Bagaimana kalau terik full? Seingat saya pernah ke Pama yang di Kalimantan, seingat saya, tapi saya lupa tahunnya. Seingat saya waktu itu panasnya jauh lebih daripada panas yang di sini. Kalau di sini, wah Masya Allah, berat ini. Malamnya dimotivasi, ayo sholat tarawih, ayo sholat tarawih. Saya kalau boleh pesan juga sama imam, tolong jangan panjang-panjang banget ya, kasihan jamaahnya. Biasanya berapa? 1 rakaat berapa? 3 ayat dari juz-juz awal atau dari surat pendek? Kalau di belakang surat-surat pendek ayatnya pendek-pendek, Nun 1 ayat. Kalau suratnya dari depan-depan, ya memang 3 ayat lah. Kalau di pondok pesantren 1 halaman, kalau di sini 3 ayat lumayan lah, sudah lumayan. Bapak-bapak yang bersabar, jangan kemudian kerasa udah panjang dikit sudah minta cepet-cepet aja, jangan. Bertahan, bersabar, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, setiap malam Allah memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk dibebaskan dari ancaman neraka. Setiap malam. Maka kalau kita tak dapat di malam pertama, semoga kita dapat di malam kedua. Di malam kedua belum dapat, semoga dapat di malam ketiga, di malam keempat, di malam kelima. Syukur-syukur kalau semangat kita sepanjang malam di bulan Ramadan. Ini kalau akhir Ramadan tetap beroperasi ya Pak Boyu? Libur menjelang Lebaran? Setelah Lebaran? Pas Lebaran? Masya Allah. Berarti yang punya niat i'tikaf gimana itu? Shiftnya tetap berjalan seperti biasa ya? Ya berarti punya kesempatan. Kalau ada shift bisa malam itu istirahat. Oh tapi ada kewajiban tidur juga ya? Ya sebisanya lah. Sebisanya. Kalau bisa di masjid cuman setengah jam di masjid.
baca Quran, sholat. Coba titikkan air mata untuk Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dosaku banyak ya Allah. Kezalimanku pada diriku sendiri dengan dosa dan maksiat banyak ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dosaku untuk istriku banyak ya Allah. Aku banyak tidak memberikan haknya sebagai istri. Aku tidak mengajari dia agama. Aku tidak tanya setiap kali telepon gimana sholatmu sayangku. Gak pernah aku tanya ya Allah. Aku tidak juga bertanya kepada anak-anakku bagaimana sholat mereka, baca Quran mereka. Kelalaian kita banyak. Kita butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawabannya, maka minta ampun sama Allah. Meskipun kita cuma punya waktu 10 menit, 15 menit, setengah jam, manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Ya, apalagi kalau kita dengar hujan sedang turun, ini salah satu momen di mana doa tidak ditolak. Ketika turun hujan, potensi doa dikabulkan lebih besar. Jadi kita pengen menjadi salah seorang yang terbebas dari ancaman siksa neraka. Makanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan sudah sempat diaminkan dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang merugi lantaran kita dipertemukan dengan Ramadan, dosanya masih bertumpuk. Pak Ustadz, saya di bulan Ramadan untuk kualitas ibadah saya usahakan, tapi ya kurang lebih saja sama dengan sebelum dan setelah Ramadan. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau nilai ibadah mahdhah seperti sholatnya, baca Qur'annya, zikir doanya masih lebih kurang saja antara Ramadan dengan sebelum atau sesudah Ramadan, ya coba cari pahala dari yang lain. Bersedekah misalnya. Bersedekah, saya dapat informasi katanya di sini alhamdulillah dilestarikan ada sedekah mungkin 100.000 kah 1 bulan, masya Allah. Ikhlas, jangan 100.000 lumayan tuh, jangan. Tadi saya ingatkan waktu siang sampai Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada ancaman siksa neraka, lindungi diri kalian dari ancaman siksa neraka meskipun hanya dengan berinfak separuh buah kurma. Berapa harganya? Berapa harganya? Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatah banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, carinya pahala Allah, bukan ingin dituliskan namanya. Oh fulan sebagai salah satu pewakif di masjid ini, enggak. Kalau perlu tulis saja hamba Allah, sudah selesai cukup. Karena dia hanya ingin mendapatkan janji pahala pujian dari Allah saja. Siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun luasannya hanya mafhasi qatah. Mafhas itu artinya adalah tempat telur. Qatah itu burung merpati yang biasa hidup di gurun pasir. Burung merpati telurnya seberapa? Saya tanya di sini kalau bangun rumah semeter persegi butuh berapa? Kalau di Jawa Tengah, di daerah Magelang mungkin sekitar paling murahnya 2,5 juta. Kalau di sini berapa? Berapa di sini? Sama kurang lebih. Berapa Pak? Sama ya? Itu kan semeter persegi. 1 meter kali 1 meter 2,5 juta. Kalau sebesar telur burung butuh uang berapa? Ini dihitung aja. Diameternya sebesar telur burung. Subhanallah. Jadi dalam masalah pemberian itu tidak harus banyak. Malu Pak Ustadz, masa saya mau wakaf masjid duit saya cuma 100.000, 50.000, 10.000. Islam tidak melihat itu. Karenanya Nabi bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham perak bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, kok bisa begitu Nabi?
1 dirham mengalahkan 100.000. Gimana hitung-hitungannya? Kata Nabi, ada orang cuman punya 2 dirham, miskin dia, punya 2 dirham, tapi dia mampu berinfak dengan 1 dirham. Berarti berapa persen? Ada orang dirhamnya berlimpah ruah, tumpah-tumpah, dia ambil 1, tangkap tangannya, brek. Mungkin puluhan atau ratusan dirham, tapi perjuangan yang ini dengan 50% yang hanya bernilai 1 dirham bisa mengalahkan yang ini karena dia tidak seberapa. Makanya bukan dengan kuantiti dalam hal pemberian, tapi quality dan juga kuantiti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak doa, salat malamnya diperbagus, kualitas puasanya diperbagus, imanan wahtisaban, karena Allah mengharap balasan pahala Allah atas dasar iman. Saya tadi lihat juga di bannernya ya, langsung terjemahannya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ingat-ingat dosa kita banyak, saya pengen diampuni. Caranya bagaimana? Puasa. Puasanya bukan rutinitas saja, tapi betul-betul dibangun di atas iman dan mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sebetulnya masih sangat banyak ya bincang-bincang tentang Ramadan, tapi semoga cukup. Ini semoga bisa memotivasi kita untuk menjadi hamba yang beruntung di bulan Ramadan, bukan merugi. Ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami menjumpai Ramadan. Dekatkan Ramadan masuk ke dalam hidup kami, dan terima semua amal ibadah kami di sepanjang Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami, kabulkan doa-doa kami, anugerahkan kepada kami istiqamah di atas jalan ketaatan kepadamu. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan kami kembali dengan keluarga yang kami cintai di dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita, dipersilahkan sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada yang tanya insyaallah. Oh, tak ada. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Wa jazakum. Ada Ustaz Silakan. tentang tadi pintu Ar-Rayyan, Ustaz. Pintu Ar-Rayyan, apakah dia di antara 8 pintu surga itu, apakah pintu Ar-Rayyan itu memang benar-benar nama pintu surga? Benar-benar pintu surga. Ya, apakah dia nama pintu surga yang di antara 8 itu, ataukah memang sebagai kiasan bahwa pintu Ar-Rayyan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa? Begitu tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Sesungguhnya di surga terdapat salah satu pintu namanya Ar-Rayyan. Tidak masuk ke dalam surga dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Itulah tekstual hadis Nabi SAW tentang surga yang termasuk hal gaib. Kita tidak tahu. Tidak terjangkau dengan penglihatan kita, tidak terjangkau dengan nalar pikiran kita, maka kita beriman sebagaimana yang Nabi sabdakan. Nabi sabdakan demikian. Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang disebut atau dinamai Ar-Rayyan. Tidak masuk surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa.
Maka kalau pertanyaannya apakah betul-betul ada pintu begitu namanya Ar-Rayyan, itulah yang muncul dari pemahaman kita terhadap tekstual hadis. Kecuali kalau kita mungkin mendapatkan makna yang lain berdasarkan keterangan hadis yang lain, mungkin saja. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan. Mengenai sedekah, Ustaz. Mengenai Mengenai sedekah. sedekah, silakan. Ustaz, gimana semisal Ustaz, kita itu dalam keadaan di luar kota atau jauh dari keluarga, dan kita tuh ingin bersedekah kepada sesama muslim. Iya. Tapi kita tuh nggak punya waktu gitu untuk meluangkan waktu itu. Jadi kita bersedekah tuh melalui perantara orang. Jadi kita menitipkan sesuatu itu, bersedekah itu ke orang lain agar kita agar yang kita sedekahkan itu bisa dibagikan ke semua muslim itu. Iya. Gitu, Ustaz. Baik. Boleh, tidak masalah. Hanya saja ada PR. PR-nya adalah menjaga keikhlasan. Kita itu berharapnya kalau bersedekah itu bisa tidak diketahui oleh siapapun, karena itulah yang lebih dekat kepada keikhlasan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan hamba yang kelak dinanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Emang apa fungsinya naungan itu, Ustaz? Di hari kiamat, di padang mahsyar, matahari itu didekatkan hanya sedekat 1 mil saja. 1 mil ini bisa bermakna jarak 1 mil 1,3 kilometer kurang lebih. 1,6. Oke, 1,6 kilometer. Bayangkan ini matahari yang sekarang jutaan kilometer dari kita jaraknya sekarang ini. Dikasih 35 derajat Celcius saja kita sudah kepanasan, apalagi kalau 40. Di sini nggak ada musim panas. Kami pernah berada di Saudi Arabia, Masya Allah, musim panas baru awal-awalnya sudah 44 derajat Celcius, panas. Padahal mataharinya di mana? Jauh di atas. Di hari kiamat akan didekatkan. Hanya 1 mil saja, 1,5 atau 1,6 kilometer. Dan sebagian perawi dalam hadis ini mengatakan la adri halil milul ladzi qasada bihil masafah awil milul ladzi fi al makhalah. Mil itu dalam bahasa Arab juga artinya batang celak. Itu kalau ibu-ibu pakai celak, itu kan ada botolnya ya. Botolnya itu tutupnya langsung nempel ke batang celaknya itu. Kemudian dibuka, kemudian baru dipakaikan di mata. Tahu ya? Ini apa namanya? Batangnya itu berapa kilo itu? Berapa kilometer? Senti. Nah, bagaimana kalau mataharinya didekatkan segitu? Sehingga kata Nabi SAW, manusia akan dibanjiri oleh keringat dosanya masing-masing. Makanya digambarkan setiap orang akan berlari menjauh dari istrinya, dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya. Panik. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 7 hamba, 7 golongan hamba dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari teriknya matahari itu. Salah satunya adalah yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Tapi bukan begini. Bukan ketika berinfak terus begini gitu, bukan. Tapi maksudnya saking dia sembunyikan sampai-sampai tangan kanan yang biasa berpasangan dengan tangan kiri yang biasa berpasangan dengan tangan kanannya, tangan kirinya aja nggak tahu. Saking dia sembunyikan. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara kita, bolehkah seseorang mewakilkan sedekahnya? Boleh. Tapi kalau bisa dengan si wakil tersebut betul-betul pegang komitmen. Tolong sedekah saya jangan diceritakan kepada siapapun, sembunyikan ya, agar saya bisa lebih mudah menjaga keikhlasan di dalam niat hati. Ucapkan begitu. Sembunyikan saja.
Nggak usah kemudian disebut-sebutkan kepada orang yang diberinya itu, ini bukan dari saya ya, saya cuma dititipkan, orangnya sekarang ada di sana, namanya Fulan, nanti datangnya bulan anu. Nggak usah. Sudah sampaikan saja langsung. Dengan komitmen seperti itu, semoga kita dapat lebih menjaga keikhlasan di dalam niat hati. Ya, maka insya Allah jawabannya tidak apa-apa. Kita mewakilkan atau menitipkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Ada satu lagi? Silakan, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakum khairan. Pertanyaannya, kita sebelum pertanyaannya, kita semua sebagai pemimpin, yang tadi disampaikan oleh Ustaz tentang kepemimpinan, bahwasanya setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sudah berusaha di dalam keluarga kita, atau juga kalau misalnya jadi presiden, dia sudah berusaha untuk memenuhi apa yang ada di bawahnya. Qadarullah, ternyata ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, sehingga apakah itu nanti di akhirat pertanggungjawabannya, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk kita penuhi apa yang kita pimpin, ternyata qadarullah tidak sesuai yang kita inginkan. Dan nanti di akhirat apakah itu menjadi tanggung jawab kemudian dimintai lagi sehingga memasukkan kita ke neraka. Baik, cukup terpahami. Saya coba gambarkan begini. Kita saja misalnya sebagai para kepala keluarga, kita pemimpin di lingkup kecil. Siapa yang kita pimpin? Istri dan anak-anak kita. Berapa sih anak kita? 2, 3, 4, 5. Ada yang anaknya 10? Ada yang anaknya 10? Saya nggak yakin. 6 juga tidak ada. Artinya kita itu menjadi pemimpin di lingkup kecil saja sebetulnya. Nah, kalau kita sebagai pemimpin di lingkup kecil, kita sudah menjalankan peran tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Kita ajak istri kita, anak-anak kita, ayo selalu bertakwa kepada Allah. Jalankan yang fardu, yang wajib, salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, haji umrah ketika kita mampu, diingatkan. Ya, ayo baca Al-Quran, ayo berdoa, ayo senantiasa bertawakal kepada Allah. Jauhkan diri dari dosa-dosa, berakhlak yang mulia, berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Tapi ternyata anak kita misalnya anak kita melakukan satu kesalahan besar. Beberapa hari yang lalu, belum lama, sekarang hari Senin ya, belum sampai 1 pekan, saya bertemu dengan seorang ayah yang kemudian tiba-tiba menangis. Dia menangis. Saya hanya mendengarkan, saya tahu dia akan bawa masalah untuk disampaikan dan minta solusinya. Kemudian saya tanya pelan-pelan, "Pak, tenang Pak. Kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu?" "Ustaz, anak saya Ustaz, lulusan pesantren Ustaz, murtad." Hati mana di antara hati para ayah yang tidak hancur dengan itu? Dia berpikir pagi siang sore malam dia bekerja, dia kumpulkan uang, dia carikan sekolah yang bagus, nggak tanggung-tanggung pesantren yang didominasi oleh pendidikan agama, menghafal Al-Quran, belajar norma. Tapi hidayah perlu kita ingat di tangan Allah. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi, 4 anak laki-laki beliau, 3 selamat ikut ke atas bahtera, yang 1 hanyut. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Nanti buka surat Hud, percakapan detail Allah gambarkan di situ. Wa kana fi ma'zil ya bunayyarkam ma'ana. Itu anaknya sudah terpisah sendiri dari yang lain-lain. Nah, ayo nak, naik nak ke atas kapal nak, ayo nak. Para ulama menyatakan
Nabi Nuh alaihi salam itu ajak anaknya bukan lagi bertauhid, nak, jangan menyembah berhala, nak, ayo nak ikut beriman, nak, sembah Allah saja. Enggak itu, karena boleh jadi kalau disampaikan itu kembali jawabannya akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Enggak Pak, enggak mau. Makanya Nabi Nuh fokus, ayo nak naik kapal dulu, nak, ayo nak naik, nak, nanti urusan tauhid di atas kapal enggak masalah. Kemudian si anak berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak Pak, itu gunung akan selamatkan saya dari banjir ini. Karena banjirnya Nabi Nuh alaihi salam dari atas, dari bawah. Jadi hujan enggak berhenti-berhenti, dan dari bawah hatta idza wafarat tanur. Jadi airnya itu bahkan keluar dari tungku-tungku api. Jadi mereka masak pakai tungku, bukan pakai kompor ya, pakai tungku, mungkin pasang batu, kemudian ada kayu bakar dan sejenisnya, mereka masak sampai air itu keluarnya dari yang biasanya keluar api. Jadi dari atas, dari bawah keluar semua. Maka si ayah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi ini mengatakan kepada anaknya, jangan nak, jangan ke sana nak, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari banjir itu kecuali Allah. Ayo kamu naik, nah sama ayah nak naik. Lagi bincang-bincang seperti ini, hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ketika bincang-bincang dialog seperti ini, ajakan ada omong-omongan, keduanya terpisah dengan ombak yang menghalangi keduanya, hanyut dia. Artinya kalau kita sudah mengerahkan segenap daya dan upaya kita dalam menjalankan kepemimpinan, sebut saja tadi dalam lingkup kecil rumah tangga, istri dan anak-anak kita, ternyata anak kita melakukan kemaksiatan sampai kelewat batas, tapi itu sudah di luar jangkauan kita, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang kita kerjakan. Maka saya berkata kepada bapak tersebut, Pak, bapak harus semangat, jangan putus asa, hidayah di tangan Allah. Murtadnya putra bapak bukan kiamat. Karena si anaknya ini bukan hanya murtad, dia minta dengan paksa kepada orang tuanya untuk menyerahkan kartu keluarga asli, untuk dia bawa ke pengadilan, minta dihapus namanya, dicabut, keluar dari kartu keluarga tersebut. Dia pengen punya nama baru dengan awalan baptis. Sampai seserius itu. Siapa orang tua yang tidak hancur hatinya ketika seperti itu? Anaknya sudah dibekali dan lain sebagainya, tapi namanya hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering bilang kalau di hadapan orang tua santri, Bapak, Ibu, tolong disadari, kami ini para pemeran pembantu. Pemeran utama pendidikan putra putri Bapak Ibu tetap ada di pundak Bapak dan Ibu sekalian. Kami para guru, para ustadz itu membantu. Yang akan ditanya nanti di hadapan Allah adalah panjenengan, bukan kami. Tidak ada pertanyaan, kamu sekolahkan di mana anakmu, di pesantren apa, keren apa enggak, bayarannya berapa, enggak ada itu. Tapi pertanyaannya adalah dengan tuntunan apa kau tanam pendidikan bagi anak-anakmu. Istrimu bagaimana? Istri kita jarang kita tanya bagaimana sholatmu sayang, bagaimana sholat duhamu, bagaimana sholat tahajudmu, bagaimana baca Qur'anmu sayang. Kita jarang tanya itu pada anak-anak kita, pada istri kita. Makanya ayo dengan semangat terus belajar. Saya sangat-sangat apresiasi apa yang ada di sini, karena Masya Allah dari mulai pimpinan sampai jajaran semuanya berada di majelis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fasilitas yang sangat-sangat perlu disyukuri. Apalagi Masya Allah sampai menghadirkan ustadz dari jauh. Sudah kurang apa? Belajar. Ayo kita belajar. Dari belajar yang kita sudah lakukan, kemudian kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada anak, istri kita. Mereka juga butuh ilmu dari kita.
Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu agama, tanamkan mereka akhlak yang mulia. Bapak-bapak sekalian, kita punya tanggung jawab mengajarkan ilmu agama dan adab akhlak kepada istri dan anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab itu tanpa terkecuali. Enggak ustadz, enggak bukan ustadz, sama. Gimana ustadz, saya bukan ustadz, saya ngajari apa? Kalau gitu kita belajar dulu. Belajar, setelah belajar apa yang kita pelajari kita amalkan, kita ajarkan sedikit demi sedikit. Dan Allah melihat usaha kita. Bapak-bapak tidak dituntut untuk bisa menjadi seperti ustadz, seperti kiai misalnya, enggak. Tapi sekemampuan yang bapak-bapak usahakan, Allah maha mengetahui usaha masing-masing kita. Maka kembali kepada pertanyaan, kalau ini adalah ilustrasi kecilnya, maka begitu juga seorang pemimpin yang punya wilayah kepemimpinan lebih besar lagi. Maka dia menjalankan kepemimpinan sesuai dengan yang dia mampu. Dan kalau dia bisa menjalankan dengan penuh keadilan, dia pun menjadi satu dari 7 golongan yang tadi disebutkan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di urutan pertama Nabi sebutkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan. Pemimpin kecil, di sini mungkin ada kepala divisi kah, atau kepala direktorat bagian apakah, atau sampai pimpinan tertingginya di sini kah? Doakan, ya Allah berikan kepadanya taufik, hidayah, ini itu, agar beliau taat kepadamu ya Allah, agar beliau menjalankan kebaikan agamamu ya Allah, dan seterusnya. Kita pun begitu kepada pemimpin kita. Kita doakan, ya Allah semoga Allah berikan hidayah kepada Pak Jokowi misalnya. Saya kadang-kadang kalau lagi sebutkan contoh begitu, sebagian orang senyum gitu ya, nggak tahu senyumnya senyum apa ya. Saya husnudzon saja. Saya nggak kenal sama Pak Jokowi, nggak kenal saya. Sebagaimana saya yakin Pak Jokowi nggak kenal saya. Tapi inilah agama kita, mengajarkan kita untuk membantu pimpinan kita dengan cara berdoa. Kalau kita mampu memberikan nasihat, berikan. Tapi kan nggak mudah orang punya akses untuk memberikan nasihat kepada pemimpin tertinggi. Tapi setidaknya kita berdoa. Karenanya Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, andai aku memiliki peluang satu doa yang pasti dikabulkan, aku akan jadikan doaku itu untuk kebaikan pimpinanku. Maka ditanyakan kepada beliau, kok bisa? Mbok doa itu buat diri sendiri saja? Kata beliau, seandainya seorang pimpinan itu menjadi salih, maka kesalihannya pasti akan berdampak kepada masyarakat luas. Termasuk aku yang mendoakan kebaikan untuk pimpinanku, maka beliau akan menjadi kesalihan bagi semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Nah, jadi kalau seseorang dalam menjalankan kepemimpinan sudah maksimal yang dia lakukan, sudah berusaha dia, tapi ternyata ada saja di antara jajarannya, anak buahnya, bawahannya yang melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Lihat tadi putra Nabi Nuh alaihi salam yang sudah sedemikian diajak dengan penuh kasih sayang, tulus, ikhlas dan lain sebagainya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja bapak-bapak sekalian, sudah sangat lelah bapak-bapak, silahkan segera beristirahat untuk aktivitas di keesokan hari. Senang sekali bisa bersama dengan bapak-bapak dan mas-mas sekalian, abang-abang sekalian. Meskipun kita tidak saling kenal satu sama lain, tapi kita bisa merasakan bahwa kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya ini, dalam kebaikan menuntut ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih baik. Semoga kita dikumpulkan kembali dalam surga. Allahumma amin. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.